wa qul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum, Allah yang akan melihat perbuatan kamu. Ya Allah melihat amal kita, wa rasuluhu, Rasulullah akan melihat amal kita. Siapa lagi? Wal mu'minun, orang-orang beriman melihat. Kata ahli tafsir, siapa itu orang beriman yang melihat? Ternyata sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului, mereka tetap melihat dakwah ini. Ustadz Tengku Zulkarnain, sama-sama kami dari Sumatera, saya dari Riau, beliau dari Sumatera Utara. Maka walaupun beliau sudah meninggal di Riau, saya yakin dan percaya sahabat-sahabat dakwah itu melihat dari alam sana. Hanya saja kita yang tidak bisa melihat. Kalau saya nggak yakin tuh Pak Ustadz mereka ada. Kalau mereka tidak kamu yakini ada, kenapa kamu mengucapkan salam saat lewat di kuburan mereka? Assalamualaikum ya ahlad dir minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustaqdirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Apa makna salam di kubur? Maknanya mereka ada. Kalau cuma salam ke pokok kayu, mana ada orang pohon sawit dia salam assalamualaikum ya pohon sawit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di alam dunia berdakwah bersama, di alam kubur bersama, dan ketika bangkit di padang mahsyar, idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tatarat, langit bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, tsunami besar naik ke darat, wa idzal quburu bu'tsirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Saat kita berjemur di padang mahsyar itu, ada orang-orang yang dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Beda ayahnya, beda ibunya, beda kampungnya, beda sukunya, beda bahasanya, tapi dia berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kami termasuk yang dicari Allah karena berkasih sayang karena Allah. Kami tidak berteman karena partai, kami bukan orang politik. Kami tidak berteman karena kepentingan, tapi kami bersaudara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berteman karena harta, harta binasa. Berteman karena kuasa, kuasa akan sirna. Berteman karena jabatan, ditangkap KPK. Tapi kalau berteman karena Allah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Di padang mahsyar itu Pak Ustadz, apakah kita ketemu berkumpul semua umat dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith? Apa mungkin kita bertemu? Ya, dari mana kita tahu bahwa ini umat Nabi Muhammad? Ghurril muhajjalin, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya. Itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah bekas air wudhu yang disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan bercahaya bekas air wudhu itu nanti di padang mahsyar. Ini sekarang banyak ketika ditanya, kamu kok bercahaya, glowing? Ini bekas wudhu. Jadi kau pikir kami ini tayamum semua? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya teringat tadi tentang jus pokar 3 yang dipasang masker tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama di dunia, bersama di alam barzah, bersama di padang mahsyar, rajulani, 2 orang, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan, dapat atap, dapat tenda, yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat? Rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaihi, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, berpisah pun karena. Kalau ditelusuri ke belakang pertemuan kami ini, Masya Allah, saya tidak pernah mencari Ustadz Salim, Ustadz Salim pun tak pernah mencari saya. Panitia yang mempertemukan kami. Oh tidak, kita bertemu karena Allah. Berapa banyak orang yang bertemu akhirnya berpisah dalam dakwah. Kenapa? Karena kepentingan, karena golongan, karena partai, karena politik, karena ekonomi.
Tapi alhamdulillah perjalanan sampai hari ini, sampai kami mati, mudah-mudahan tetap bersama insyaallah. Amin. Lalu bagaimana nanti setelah dari padang mahsyar ke surga? Di surga pun juga akan bersama. Seorang yang berkulit hitam memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia peluk Nabi erat, kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Karena saya ini bukan Arab. Engkau Arab ya Rasulullah, Quraisy, saya tidak. Kamu putih, saya hitam. Kamu Nabi, saya manusia biasa. Saya khawatir tidak bertemu denganmu, maka aku peluk engkau erat. Apa jawab Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kamu cinta kepada saudaramu, ungkapkan, saksikanlah ya Allah, aku cinta sayang kepada saudaraku Ustadz Salim Afillah, Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis, Ustadz Luqman guru kami semua, Ayah Man. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang mau bersama karena Allah, karena cinta, karena dakwah, lalu kemudian di surga dia akan diperintahkan Allah, pergi cari saudaramu, kawanmu, walaupun imannya sebesar biji sawi. Maka orang yang masuk surga itu pergi lagi ke neraka. Loh, masuk ke neraka berarti dia terbakar. Allah kasih dia semacam protek sehingga dia tidak terbakar, untuk mencari teman-temannya, sahabatnya yang ada imannya walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi itu sebesar apa Pak Ustaz? Tai coro kecil. Lalu dia tarik temannya itu untuk masuk ke dalam surga. Makanya dulu kan ada tuh momen musimnya jamaah itu, setiap ketemu, Ustaz pandang wajah saya, nanti kalau saya masuk neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa kalau bunyi gitu ada 3 kemungkinan. Yang pertama orang sakit, yang kedua pejabat, yang ketiga anak main pistol-pistolan. Ustaz tolong perhatikan wajah kami, nanti kalau Ustaz tidak menemukan kami di surga, tolong cari kami di neraka Pak Ustaz. Ente kok pede sekali masuk neraka? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Ini semua yang hadir ini masuk surga. Cuman enggak langsung. Ada yang transit dulu. Makanya pas ketemu di surga, tiba-tiba ketika kita sampai di surga, yang pertama kita cari adalah Habib Muhammad bin Anis. Apa betul dia dapat syafaat dari kakeknya? Pas kita cari-cari, ya ora ketok. Iya iki. Lalu kita nanya ke malaikat, "Hai malaikat, ya Habib Anis endi?" Kata malaikat, Habib Anis sudah lama menunggu kalian di ruang VVIP bersama kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Habib Muhammad bin Anis? Begitu biasanya beliau mas. Belbu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang-orang yang beriman itu digiring masuk surga, zumara, bukan sendirian. Masuk surga itu rombongan. Mudah-mudahan rombongan kita ini masuk surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Ucapan yang kita terima nanti di pintu surga itu adalah salam. Karena Allah yang kita sembah adalah Allahumma antas salam. Ucapan yang datang dari Allah, salamun qaulan min rabbir rahim. Siapa yang masuk ke dalam? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim. Yang datang masuk ke surga itu orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Itulah dia salim afillah. Tapi walaupun hati bersih, kalau tidak bertauhid tidak diterima Allah. Maka kul huwallahu ahad, Allahus samad. Walaupun bertauhid, kalau tidak menyelamatkan anak, tidak akan diterima Allah. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu. Apa kata Luqman berkata kepada anaknya? La tusyrik billah, jangan kau persekutukan Allah. Inna syirka
la zulmun azim. Walaupun sudah bertauhid, mendidik anak, tapi kalau orangnya kasar, caci maki, sumpah serapah, mesti ada kelembutan. Kelembutan itu bahasa Arabnya uns. Orang yang memiliki kelembutan itu namanya Anis, Muhammad bin Anis. Susah juga saya nyari bisa mempertemukan. Kalian pikir nggak lama saya nyusun bahannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 3 dalam keluarga, bahwa kita tidak selamanya bersama kampung, suku, nama, bahasa, warna kulit, tapi bersama dalam perjuangan dakwah. Dan kebersamaan kita tidak hanya sekedar di kantor, waktu kerja, waktu bisnis, waktu di dunia, bersama sampai ke alam barzah, bersama di padang mahsyar, bersama sampai ke surga. Akhirnya kita bersama dengan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang orang bertanya kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu siapa Pak Ustaz? Mufti Mesir pada zamannya. Dikumpulkan semua ulama di Mesir, dipilih satu orang mufti ahli fatwa, dia adalah Syekh Ali Jum'ah, masih hidup di Mesir. Apa kata seorang ulama Maghribi dari Maroko? Seandainya terbakar semua kitab fikih dan usul fikih di dunia, tidak ada lagi perpustakaan, tiba-tiba ada jarum pentol yang melesat di atas langit, kecepatan cahaya 300.000 km per detik, lalu semua buku terbakar. Tapi kalau masih hidup Syekh Ali Jum'ah, la kafah, cukup, karena di dalamnya ada Al-Quran, ada hadis, ada fikih, ada usul fikih. Alim. Ketika ditanya kepada Syekh Ali Jum'ah, Syekh, bagaimana perasaanmu kalau tiba-tiba engkau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Syekh? Kalau saya ditakdirkan berjumpa dengan Nabi, saya akan bersembunyi di balik pohon, saya akan melihat dia dari jauh, karena saya tidak sanggup untuk mendekatinya, karena saya merasa banyak silap, salah dan dosa. Saya ketika beliau mengucapkan itu, ya Allah, beliau yang ulama, yang alim, yang faqih, yang mujtahid, saya begitu malu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Siapa kita? Banyak dosa, mata kami tidak layak melihatmu, tangan kami banyak dosa, tak bisa bersalaman denganmu. Tapi kenapa kami selalu berharap? Karena kita ini terbang dengan 2 sayap. Sayap yang pertama adalah takut, cemas, ngeri, was-was. Tapi kemudian ada harapan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. 2 syaratnya, hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan orang yang melantunkan sholawat tadi, datang dari Mesir, langsung ke pentas kita, seorang munsyid Syekh Mustafa Atif. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. Tolong jangan bandingkan dengan Mustafa Atif. Saya sudah lama ingin ketemu dengan beliau. Puluhan tahun lalu saya tonton videonya saat beliau melantunkan Qamarun di Al-Azhar Mesir bersama Habib Umar bin Hafiz, Syekh Ali Jum'ah. Tiba-tiba tadi pintu kamar saya diketuk Ustadz Aslam. Begitu saya buka pintu, rupanya beliau. Allahu Akbar. Kalau bahasa kampung kami, speechless, nggak tahu mau berkata apa-apa. Wow. Bagaimana kalau bertemu dengan orang yang kita sebut namanya selalu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba kita dipertemukan dengan dia. Ada orang-orang kaya yang bagi dia masuk surga itu, surga itu nggak menarik Pak Ustaz.
Kalau sekedar air yang mengalir, ada bunga-bunga, di rumah saya ada air yang mengalir. Kalau sekedar bidadari, istri saya seperti bidadari Pak Ustaz. Terus yang kamu penasaran surga itu apa? Saya ingin melihat Allah Pak Ustaz. Saya ingin melihat Allah Pak Ustaz. Itulah nikmat yang ditunggu oleh Sokrates, Thales, Demokritos, dan Aristoteles. Orang siapa itu? Dari mana Pak Ustaz? Bukan dari kampung saya, dari Yunani. Bagi mereka kenikmatan benda, mereka sudah keluar dari alam benda. Mereka ingin mencari Tuhan, para pencari Tuhan. Maka Allah memberikan jawaban. Nikmat surga tertinggi adalah menghilangkan rasa penasaran. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajah bercahaya. Kenapa wajah bercahaya? Ila rabbiha nazirah. Karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami setiap melihat rekaman Ustadz ceramah itu, saya lihat wajah Ustadz bercahaya karena lampunya terang. Makanya dari tadi silau mata saya melihat ke sana. Kami lihat wajah Ustadz bercahaya, Ustadz wali ya? Enggak, saya armada. Wali dan armada, Seventeen, itu semua adalah sahabat-sahabat dakwah kami. Bersama, berkeluarga. Saya menganggap mereka keluarga. Apakah mereka menganggap saya keluarga? Belum saya tanya. Saudara yang dimuliakan Allah, makna keluarga itu apa? Tempat berbagi kesulitan, kesusahan, kebahagiaan. Makna keluarga itu apa? Selalu bersama dalam hidup, saat mati saling mendoakan, peduli, sampai pada alam barzah, sampai ke surga, sampai bersama Rasulullah, sampai akhirnya memandang nikmat tertinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, apa tanda kita berkeluarga? Ini kita akan berpisah. Ini malam terakhir saya. Besok saya akan pulang ke Pekanbaru. Ustadz Salim akan pulang ke Jogja. Ustadz Lukman akan pulang ke Pontianak. Habib Muhammad bin Anis akan pulang ke Malang. Tapi kami tidak pernah berpisah. Kenapa? Karena yang ketiga, selalu bersama dalam doa. Kalau sudah ingat Baitullah, ingat Ka'bah. Ustadz kalau ingat Ka'bah, ingat Madinah, ingat Raudhah, wajah siapa yang Ustadz nampak? Wajah Bang Roni. Saya kalau ingat wajahnya, jantung saya langsung nggak normal. Sampai jumpa di Baitullah. Ketika kita sampai depan Ka'bah, pejamkan mata, angkatkan tangan, kumandangkan doa. Wajah siapa yang terbayang? Wajah ayah ibu. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wajah istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wajah anak, Rabbi habli minas shalihin. Ustaz, kalau yang terbayang wajah istri orang, nauzubillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terbayang wajah kawan-kawan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Minta masuk surga, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Ustaz, enak bisa bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Siapa yang bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Doa nggak mesti pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa kita. Saya Pak Ustaz jarang pakai bahasa Indonesia. Saya ini orang Jawa, bahasa Jawa lebih mendalam di hati saya. Ya pakai bahasa daerah masing-masing. Iki wis pirang-pirang dino bojone rung teko, wis ngalorne dingetan piye itu ya Allah. Minta kepada Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya dari Padang Pak Ustaz. Dia pakai bahasa Minang. Iko banyak banan sampai mintakan nempat tamu lomba laki nang kadua lomba bini nang sampai bacarai puluh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita mintakan. Saya doa saya ini Pak Ustaz mau jodoh. Kalau doa jodoh apalagi nyebutkan nama, jangan kuat-kuat. Khawatirnya kita khusuk calon mertua di samping.